Motion Radio 97.5 present Motion Cuan, cari untung bareng teman. Tips, trik, serta kisah seputar dunia bisnis dan finansial buat hidup kita lebih cuan. Motion Cuan, Bistro, Business Story, Sabi, saran bisnis, Saku, saran keuangan. Super Cuan, superhero pemberantas kesulitan finansial yang bakal bikin hidup kamu makin cuan. That's right. Motion Radio juga tersedia di aplikasi podcast favoritmu. Dengerin terus Motion Radio 97.5 Jakarta. Motion FM Inspirational Lifestyle Radio masih bareng sama Cheryl sama Adit di Tap Out Teman Motion. Ya, Our name Teman Motion yaitu adalah Inspirational Lifestyle Radio, di mana kita selalu kasih insight. That's why kita invite banyak banget coach ya kan. Ya. Kita ngomongin soal career, life, relationship, ya kan. Sampai semuanya di luar coach pun yang emang bisa menginspirasi Teman Motion pasti Iya. akan kita undang selalu, coy. Salah satunya nih, seseorang yang viral belakangan ini. Ya. I know she's busy banget deh sekarang gitu ya. Bener, kayaknya agak susah ya untuk match waktunya ya. Betul, luar biasa banget. Tapi terkenalnya katanya mantan seorang SPG Nugget kuliah di Stanford. Nah loh, Beasiswa lagi. beasiswa lagi tuh Teman Motion. Gue yakin lo pasti lihat tweetnya karena emang seviral itu pada akhirnya. Tapi yuk kita kulik bareng gimana perjalanannya dan tentunya kita bisa ngambil insight yang menarik dari Kak Irawati Putri. Udah bergabung sama kita. Hai. Hai, thank you so much. Kita manggilnya Ira atau Putri sih? Panggil Ira aja. Ira, panggilnya Ira. Kak Ira, thank you so much udah ngeluangin waktunya di sela-sela kesibukan. Gimana kabarnya hari ini? How was your day? Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Happy banget Baik ya. juga dong. Aduh, suaranya kayak penyiar banget ya. Kak, kita tahulah tweet kamu viral gitu ya. Tapi sebenarnya kita pengen tahu awalnya tuh gimana sih? Karena aku dengar waktu itu sebelum tweet kamu viral bahwa kamu tuh juga support your family nih selama ini. Bekerja, sempat jadi SPG, sempat ngajar gitu kan. Jadi awalnya gimana sampai akhirnya kuliah di UI itu? Oke, mungkin kita tarik ke belakang dulu ya. Berarti aku memang lahir di keluarga yang sangat sulit gitu. Papa mamaku pendidikannya memang sangat rendah. Jadi walaupun mereka berusaha sekeras mungkin gitu, memang untuk mendapatkan jenjang karir yang baik itu sangat sulit. Jadi sulit apa mungkin kalau aku bisa ceritakan adalah kami selama hidupku gitu ya, dalam aku usia 25 tahun sekarang, itu aku pindah kontrakan, aku pernah mengalami sebanyak kayak 23 kali. Itu 23 kali pindah kontrakan, dan kontrakan kami itu selalu nggak pernah lebih dari harganya 300.000 gitu, karena kalau misalnya lebih ya kami nggak bisa bayar gitu. Dan papa mamaku dulu kerjanya serabutan. Papaku ya kerja apa aja, latihan nyupir supaya bisa jadi supir gitu ya, tapi juga sulit karena kadang orang terlalu memandang rendah dari pendidikannya. Mamaku juga dulu sempat jualan kue basah gitu. Jadi papaku yang bantu jualin ke Roxy Mas waktu itu. Jadi kontrakan kami itu di Jakarta Barat, di rumah kami itu ukurannya bahkan 3x3 ya kontrakanku. Kalau papaku tidur tuh tangannya harus keluar dari pintu gitu karena ya nggak muat gitu. Terus kalau misalnya siang-siang kami taruh makanan di atas meja, itu pasti dimakan tikus gitu karena banyak banget tikusnya yang kayak gitu-gitu. Adikku sering kalau tidur digigit telinganya sama tikus gitu karena emang daerah kumuh banget gitu. Dan rumah kontrakan kami di daerah Jakarta Barat itu di belakang Rumah Sakit Harapan kita ya. Jadi lumayan jauh dari waktu itu papa mamaku jualan kue basahnya di Roxy Mas gitu, titip ke orang. Jadi kalau tahu tukang jualan pons HP gitu kan di Roxy Mas, itu di tengah-tengahnya kadang suka ada yang jualan lontong gitu ya. Yang Papaku tuh masuk ke sana. Jadi bukan yang jualan langsung di sana ya. Jadi papaku nganterin kue hanya untuk masuk karena untuk bisa jualan di situ pun ternyata susah gitu kan. Jadi papaku waktu itu kan nggak punya sepeda, nggak punya motor apalagi gitu kan. Jadi pinjem sepedanya tukang kredit. Aku inget banget. Jadi kalau kalian tahu di rumah-rumah kumuh itu suka ada tukang kredit yang jualan baskom dicicil 3 bulan gitu-gitu ya. Nah itu papaku pinjem sepedanya beliau itu untuk bisa jualan ke Roxy Mas. Jadi itu tuh kayak mungkin 5 kiloan ya naik sepeda, naik jembatan Tomang itu juga gitu. Jadi kayak kasihan banget. Terus
kalau misalnya keluarga yang lebih mampu gitu, kita minta tolong untuk meminjam uang, jadi bukan minta gitu ya. Tapi kadang kalau misalnya mereka kasih uang atau pinjemin uang, mereka bilang kayak makanya jangan jadi orang susah gitu, makanya tahu diri, jangan sekolah anak mahal-mahal yang kayak gitu-gitu. Padahal Wow. sebenarnya kalau dibilang sekolah mahal juga enggak ya, tapi karena kita ini idealis, kami ini idealis. Jadi kalau memang miskin gitu ya, tapi kami merasa bahwa kami bisa belajar, kami nggak segan untuk coba apply ke sekolah yang bagus gitu. Dan kami Nice. memang minta tolong ke sekolahnya. Jadi aku SMP dan SMA aku itu di penabur. Jadi ketika aku viral itu orang-orang banyak banget yang berusaha menginvalidasi karena mereka lihat SMA aku, SMP ku di sekolah swasta yang tergolong mahal gitu kan. Yang dia ngecek Padahal waktu dindingin itu itu ya. betul. Padahal yang waktu itu terjadi adalah aku datang sama papaku ke sekolah itu ikut tesnya tanpa punya uang gitu. Kami nggak bawa uang gitu. Terus kami bilang bahwa iya kami mau coba sekolah di sini gitu. Tapi kalau misalnya nanti lulus tolong bisa dibantu nggak? Karena kami ini keluarga nggak mampu gitu. Kami nggak punya uang gitu. Jadi boleh nggak kalau misalnya lulus berarti kan anak saya dikasih kesempatan gitu untuk membuktikan bahwa anak saya bisa. Jadi itu yang kami lakukan dan dari situ aku belajar bahwa kalau kita butuh sesuatu tuh kita bisa coba ketuk pintu gitu kan. Iya. Gitu. Jadi itu kenapa aku dapat keringanan yang besar banget untuk bisa sekolah di sana gitu dengan kondisi keluarga aku tidak mampu. Tapi pun itu terjadi di kelas 10 adikku tetap putus sekolah karena uang kami nggak cukup gitu. Jadi walaupun udah dapat keringanan, tetap kami harus pilih antara sekolah atau makan gitu kan. Jadi walaupun aku udah kerja, aku tuh kerja bukan cuma chicken nuggetan gitu ya. Aku SPG-an chicken nugget itu salah satu dari SPG-SPG yang begitu banyak aku jalanin sebenarnya waktu aku SMA dan aku juga nggak pernah cerita ke orang-orang karena dulu kan waktu kita usia 15-17 tahun pasti kita malu ya kayak terbuka gitu pasti ada labil-labilnya yang aduh nggak pengen ketahuan gitu walaupun mungkin kelihatan dari penampilanku gitu ya dekia gitu pakai baju selalu kegedean karena boleh pengasi gitu gitu kan tapi aku nggak pernah cerita tapi aku jualan tuh nggak cuma chicken nugget itu juga bukan frozen food gitu ya kalau yang di PRJ itu aku tuh harus order chicken nuggetnya aku goreng abis itu tusuk sate terus aku jual gitu Iya, yang kayak di habis yang kayak gitu iya. juga selain yang di PRJ aku jualan yang kayak SPG minuman SPG majalah pokoknya yang nggak ada syarat kebetulan aku tuh 152 cm gitu jadi kan nggak terlalu tinggi ya badanku gitu jadi aku cuma bisa ambil pekerjaan yang bisa sesuai sama tinggi badanku dan bisa dilakukan anak SMA saat itu tapi Iya. jauh sebelum SPG-an sebenarnya aku itu adalah guru les jadi aku ngajar les dari umur 15 tahun gitu Ngajar Oh, apa aku ngajar umur les untuk 15 tahun? bisa dapat uang dulu dulu aku ngajar matematika gitu buat anak SD gitu SMP kalau misalnya temenku punya adik gitu aku bisa tanya kayak kalau misalnya mau belajar bilang aku ya biayanya berapa aja jadi dulu tuh aku nggak nentuin gitu ya kayak yang penting dapat uang deh tambah-tambah gitu terus aku juga jadi jurnalis majalah di yayasanku di penabur itu walaupun nggak bukan rekrutmen jadi mereka tuh biasanya staff-staffnya itu adalah guru-guru penabur sendiri berarti kan bukan siswa gitu kan Iya, tapi iya. karena aku pikir yang aku bisa punya modal tuh cuman apa ya aku cuman punya modal yang nggak perlu keluar uang gitu kan cuman bicara dan eh, ya tenaga gitu kan jadi ya aku pengen bisa bicara dan menulis aku pengen lakuin gimana cara aku bisa dapat uang dengan cara itu gitu. Jadi aku juga ikut lomba debat karena dulu tuh nggak perlu les kan kalau lomba debat tuh aku cuma bisa latihan ngomong aja gitu Iya, jadi aku wow. ikutin itulah semuanya gunanya untuk bisa cari uang supaya aku bisa menuhin kebutuhan keluarga di waktu itu usia 15-16 tahun lah gitu ya. Oke, jadi Aduh. ternyata benar-benar dari edukasi itu merubah hidup keluarganya. Nah, kita harus ini harus apa ya, benar-benar ngasih luar biasa Ya, pujian untuk kedua orang tuanya Kak Aira. Biar yes. gimana, kadang kalau misalnya kita udah susah, kita mikir udahlah sekolahnya yang ada aja deh, atau Bener. ya udah ntar aja deh sekolahnya yang penting bisa makan. Tapi Iya. enggak, mereka benar-benar sekolah nomor satu gitu ya Kak ya. Kalau bisa sekolah yang terbaik, Betul. ya kan. Nah, tadi pertanyaan aku nih. Mhm. Ceritanya kan, oh Kak Ira ini baru ulang tahun, aku lupa. Oh, happy belated Happy birthday. birthday. Yeah, thank Nah, you. waktu itu dia post nih, Ah, post di kamarnya. oke. Biasa netizen kan banyak yang julid ya. Iya. Katanya orang susah, kamarnya bagus banget. Gitu cuy, Aduh. orang susah amat yang mau bahagia ya. Iya, aku tahu sih ini pasti Kaira capek banget ceritain klarifikasi Capek. terus gitu ya. Tapi what do you think dengan komen-komen seperti itu, Iya. Kaira?
Betul. Aku sebenarnya nggak apa-apa kalau aku diinvalidasi gitu ya. Aku tahu mungkin orang akan sangat mudah berasumsi, apalagi kalau nggak mengenal aku, melihat hanya dari LinkedIn gitu. Pasti kelihatannya, wah hidupnya ini baik-baik aja gitu. Bisa sekolah di tempat yang bagus, aku di UI gitu. Banyak yang nggak tahu kalau misalnya aku di SMA aku juga dapat keringanan yang luar biasa. Di UI aku dapat biaya operasional pendidikan berkeadilan. Jadi biaya kuliahnya itu sesuai sama kemampuanku saat itu gitu. Dan itu diverifikasi loh ya. Jadi kayak benar-benar dari rekening listrik diperiksa dan sebagainya. Aku juga di tengah jalan dapat beasiswa dari salah satu bank yang besar dan kemudian aku dapat beasiswa peningkatan prestasi akademik gitu. Jadi selama di UI pun aku juga dapat beasiswa dan aku masih jalan lomba-lomba. Jadi dari lomba-lomba dan ngajar-ngajar itu juga aku kekumpul gitu sedikit-sedikit uangnya. Di 2018 itu karena aku sering ikut lomba, jadi tanpa aku sadari portfolio aku lumayan gitu. Dan ketika aku iseng masukin CV, sebenarnya bukan iseng sih, tapi aku kayak nggak punya ekspektasi bahwa aku diterima karena kan aku belum lulus ya kondisinya saat itu. Di 2018 itu aku dapat offer full time pertamaku di law firm gitu. Jadi aku mulai kerja 1,5 tahun sebelum aku lulus. Itu kenapa ketika aku lulus karirnya sudah cukup baik lah gitu ya. Dan ya aku nabung gitu. Aku benar-benar nabung sih dari aku awal kerja tuh berarti 2014-an ya, 2014 sampai sekarang kan berarti sekitar 9 tahun. Memang aku juga belajar banget gimana caranya melek keuangan gitu ya. Jadi aku nggak pengen nanti kalau misalnya aku punya keturunan, aku mengulangi hal yang sama karena aku harus menanggung kedua orang tua aku. Jadi aku juga belajar gimana caranya financial planning yang baik gitu. Aku tahu kalau misalnya nabung tuh ya nggak bisa cuma di bank gitu-gitu ya. Jadi dan aku harus diversifikasi investasi dan aku harus diversifikasi income yang kayak gitu tuh aku benar-benar belajar sendiri juga gitu supaya ya lebih melek lah. Aku suka bacain channel-channel keuangan gitu-gitu dan aku tahu nih salah satunya yang harus aku wujudkan pertama kali dari dulu adalah karena capek banget ya pindah-pindah kontrakan gitu. Orang tua aku tuh selama hidup mereka nggak pernah punya rumah dan yang makanya awal aku pengen apa lulus dari UI dan punya pekerjaan yang baik gitu tuh tujuan utamaku bukan langsung kayak pengen S2 gitu. Tujuan utamaku ya aku pengen beli rumah buat kedua orang tuaku gitu. Aku pengen adik-adikku tuh punya tempat pulang lah gitu dan tempat pulangnya tuh nyaman. Makanya aku KPR walaupun 15 tahun ya. Nggak Tapi berasa maksudnya lah, nggak Iya, ya, berasa. itu keren banget sih. ya maksudnya aku mengusahakan lah untuk dan walaupun itu posisinya jauh karena ya untuk di Jakarta sekarang aku juga tahu belum di kapasitasku sekarang gitu. Tapi aku berusaha untuk ya mewujudkan sedikit-sedikit mimpi mimpi orang tuaku dulu kayak dulu mamaku pengennya umroh gitu. Aku berusaha pengen mamaku juga bisa berangkat umroh gitu-gitu. Jadi satu persatu menurut aku mewujudkan mimpi orang tua dulu tuh nggak pernah salah gitu karena nanti berkahnya akan selalu kebuka dan rezekinya tuh selalu ada aja. Kadang kita suka lupa kalau rezeki itu bentuknya bukan cuma uang gitu. Rezeki itu bisa bentuknya kesehatan, ketemu orang-orang yang baik gitu. Terus kita belajar dari banyak orang, kita punya pekerjaan yang nyaman, itu juga rezeki gitu. Walaupun mungkin ada yang mikir kayak, wah gaji gue nanti harus dibagi buat orang tua jadi tinggal dikit. Mungkin kita lupa bahwa sebenarnya rezeki kita tuh bukan bentuknya bukan cuma gaji gitu loh. Jadi itu sih yang aku selalu pegang teguh adalah ya kalau misalnya kita membiayai keluarga, ikhlas itu selalu akan dicukupin gitu. Walaupun gimana caranya Tuhan akan sanggupi kita lewati itulah gitu intinya. Jadi ya gitu aku mulai melek-melek uang. Ya, ya. Jadi kan banyak nih sekarang yang menulis sandwich generation. Mungkin kadang kita memang sudah terlahir seperti itu, jalani dengan ikhlas. Benar, yang penting ikhlas tulus. Tapi aku penasaran satu hal dengan apa yang kamu lakukan, Kak Ira. Pada akhirnya bisa keterima di sekolah yang bagus, kampus yang bagus, sampai di Stanford juga gitu. Iya. Manifesting, investing kali ya di bidang pendidikan kalau bisa dibilang kayak gitu. What do you think, Kak? Aku penasaran aja sih pandangan kamu sama pendidikan tuh seperti apa sih education? Karena aku juga baca tulisan kamu di Medium juga gitu. Kalau menurut Iya, betul. Pendidikan bagi aku membantu aku dalam dua hal ya. Yang pertama adalah membantu aku mendapatkan karir yang lebih baik gitu. Dan membantu aku kayak dalam konteks karir yang lebih baik itu adalah karena aku punya pengalaman yang lebih baik, aku tahu lebih banyak, aku jadi mengerti isu-isu yang aku sebelumnya tidak paham gitu. Tapi selain itu, pendidikan juga membantu aku karena aku jadi punya kesempatan untuk mengajar gitu ya. Dengan mengajar tuh aku ngerasa aku juga bisa bantu orang lain. Karena misalnya murid-muridku yang datang kepada aku biasanya orang tuanya bilang kayak gini, Miss, tolong dong Miss bantuin ini anak saya nih bodoh banget matematikanya gitu. So aku prihatin gitu karena jangan sampai orang tua terdekat dari anak itu aja nggak percaya sama kemampuan anaknya. Dan itu kenapa menurut aku sangat value pekerjaanku ngajar-ngajar gitu ya walaupun dibayar berapa aja gitu. Karena menurut aku
itu bisa menyentuh generasi gitu. Aku bisa membantu anak-anak muridku, adik-adik aku gitu untuk tahu bahwa mereka tuh worth of something gitu. Mereka tuh worthy of something yang benar-benar mereka bisa melakukan sesuatu. Mereka dikasih kepercayaan dalam sosok aku misalnya sebagai guru les mereka untuk bilang bahwa kamu tuh bisa dan seandainya kamu nggak bisa yang ini ada cara lain gitu. Jadi kayak jangan sampai mereka tuh merasa kecil hati gitu. Jadi menurutku pendidikan itu sangat berperan penting untuk juga bisa nge-encourage manusia, bisa menyentuh manusia, bisa membentuk mindset manusia. Jadi memang a very powerful tool, nggak hanya untuk mengakses kehidupan yang lebih baik, tapi juga membantu orang mengakses kehidupan yang lebih baik gitu. Dan percaya bahwa mereka bisa melakukan itu. Jadi itu sih powerfulnya pendidikan. Jadi ketika kita udah lebih pintar, kita bukan pakai itu sebagai sesuatu yang bikin kita sombong gitu. Tapi gimana caranya kita berpikir membantu orang-orang yang mungkin belum punya pemahaman yang sama dengan kita, belum semengerti kita untuk kita bantu supaya mereka juga bisa ngerti gitu. Setuju. Yes. Ini adalah Gitu sih sosok apa ya? Impact driven, seseorang yang selalu melihat ke impactnya dan impactnya. Wow. Mungkin juga karena Kak Ira tahu dia tidak mendapatkannya dengan mudah ya, dan dia tahu banyak orang-orang yang juga bernasib sama seperti dia dulu, jadi dia setidaknya ingin merubah sedikit saja yang dia bisa. Ya, boleh diceritain sedikit nggak sih Kak Ira, proses atau step-stepnya tuh seperti apa sih pada akhirnya dapat pengumuman kamu keterima di Stanford? Oke, jadi itu dua hal yang berbeda sebenarnya antara daftar LPDP-nya dengan diterima di Stanford-nya. Jadi yang pertama harus dilakukan, kalau aku pilihanku adalah aku mau kejar LPDP-nya dulu karena aku perlu ensure untuk financing-nya gitu kan. Jadi aku daftar dulu LPDP dan waktu itu ada 3 tahap, ada administrasi, kemudian seleksi skolastik, itu terus habis itu ada seleksi lagi substansi atau wawancara gitu. Yang digali adalah apa sih sebenarnya yang mau kita kontribusikan ke Indonesia, mengapa kita mau belajar itu, kenapa itu ilmu yang berguna, dan kenapa inline dengan aspirasi kita untuk berkontribusi kepada Indonesia gitu. Kemudian setelah aku dapat LPDP-nya, di LPDP itu aku boleh masukin pilihan kampus gitu. Dan pilihan kampus itu di situ juga tugasnya untuk meyakinkan kepada panelis bahwa kita bisa diterima di kampus-kampus tersebut gitu. Lalu aku daftar beberapa kampus gitu, karena kan aku awalnya takut nggak diterima gitu kan. Jadi aku daftar ke beberapa kampus, aku sebar aplikasiku gitu untuk bisa apply di kampus tersebut. Terus itu yang harus disiapin ada TOEFL itu tes Inggris gitu ya, tes Inggrisnya khusus TOEFL IBT, namanya TOEFL IBT Academics. Jadi dia melihat gimana kemampuan kita berbahasa Inggris dalam konteks kuliah gitu. Jadi bahasa Inggrisnya formal gitu, bukan hanya casual English gitu. Englishnya academics. Terus yang kedua adalah rekomendasi. Jadi surat rekomendasi itu dari orang-orang bisa atasan kita, bisa juga misalnya tokoh masyarakat yang memang kita pernah bekerja bersama gitu ya. Tapi harus punya relasi dengan kita gitu. Dan biasanya juga dosen-dosen kita di kuliah di kampus S1 dulu gitu. Di Stanford itu mempersyaratkan 4 rekomendasi gitu. 4 rekomendasi. Terus aku juga bikin namanya personal statement. Kenapa aku mau masuk Stanford, kenapa jurusan ini, kenapa inline dengan aku, apa yang mau aku lakukan ke depannya gitu. Kenapa aku butuh Stanford untuk mencapai hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ada namanya diversity statement. Diversity statement itu bukan yang kayak, oh aku ini dari ras yang berbeda, bla bla bla. Bukan hanya kayak gitu, tapi kayak value apa yang aku pelajari selama hidupku yang menurut aku bisa berkontribusi secara baik ke Stanford gitu. Jadi memang sesuatu yang sifatnya lebih ke nilai baik apa yang bisa aku bawa gitu sebagai pribadi. Dan waktu itu aku bahas tentang toleransi, terus habis itu aku juga bahas tentang gimana aku membuat yayasan estafet kebaikan untuk berusaha membantu orang-orang yang memiliki jalan hidup yang waktu itu perjuangannya sama dengan aku gitu. Terus aku juga bahas mengenai the ability to learn from everyone. Jadi kerendahan hati untuk mau belajar dari siapapun terlepas dari status sosial mereka, peranan mereka, apa yang mereka lakukan gitu. Jadi kayak kita selalu bisa belajar dari siapa aja. Kalau aku merasa aku bisa belajar dari muridku, rekan kerjaku, orang tua muridku, atasanku dan sebagainya gitu. Wow. Kalau orang pintar ngomongnya beda ya. Beda sama Keren kita banget ya. Keren banget ya. Kita tuh cuman hahaha hihihi doang gitu ya. Saya langsung pengen nyumput nih gue. Keren. Tapi pada akhirnya keterima dari, aku mau nanya, berapa university yang akhirnya pada saat itu daftar? Aku 8 university. 9 universitas. Itu diterima Stanford doang atau ada yang lain? Ada 8 kampus, 1 lagi belum pengumuman.
Tuh diterima semua cuy. Jadi gak cuma Stanford. Kacau. Kacau dengan Motion. Tinggal cap cip cup lalang kuncung aja gitu. Aku juga di Stanford loh, Kak. Stanford mana ya? Aku UNS, Universitas Negeri Stanford. Unstan. Ya. Oke. Tapi aku penasaran satu hal. Nah, ini kita sedikit out of the box. Bukan out of topic gitu ya. Kalau melihat dari awal pertama kamu bekerja untuk menghidupi keluarga sampai di titik ini kan bicara soal resilient ya. Gimana caranya bisa bertahan hidup pada akhirnya kau bisa memecahkan hal itu dan berada di titik ini. Aku penasaran deh, ada nggak steps mungkin atau the first 3 step yang harus dilakuin sama teman Motion yang mungkin sekarang posisinya ada di mana yang dulu kamu alamin, Kaira? Gimana caranya untuk bisa tetap resilient menghadapi hidup? Oke. Menurut aku yang pertama adalah ikhlas. Jadi kita mungkin banget bahkan atau pasti akan sedih, akan down, akan merasa kok dunia itu nggak adil gitu ya. Tapi kalau kita semakin lama memiliki perspektif yang seperti itu energinya jadi negatif banget buat diri sendiri. Jadi berusaha untuk mentransformasikan energi itu menjadi lebih positif dengan cara ikhlas, step pertamanya gitu. Bahwa emang apa yang terjadi di kita itu memang sudah rencana yang terbaik gitu yang dikasih oleh Allah. Dan kita berusaha untuk melakukan apa yang kedua nih. Yang kedua adalah menurutku melakukan yang terbaik yang masih ada dalam kendali kita. Jadi jangan terlalu banyak mikirin nanti gimana ya kalau A, nanti gimana ya kalau B. Karena itu mungkin nggak di luar kendali kita. Tapi apa yang ada dalam kendali kita adalah kita bisa belajar dengan baik misalnya. Kita bisa coba berusaha bekerja keras supaya orang lain tahu bahwa kita nih orangnya suka bekerja keras dan mereka mau kasih kesempatan ini ke kita gitu. Kita orangnya mau coba, kita resilient gitu. Terus yang ketiga adalah jangan takut gagal sih ya. Jadi kayak nyoba segala sesuatu dan kalau misalnya ternyata hasilnya nggak seperti yang kita mau, bukan berarti kita tuh gagal sebagai pribadi gitu. Don't take any mistakes personally gitu. Don't make it personal. Memang kesalahan itu selalu bisa bikin kita belajar. Jadi kegagalan atau apa itu adalah cara untuk menavigasi diri aja sih. Gimana caranya kita bisa tahu apa yang memang kita butuh, apa yang benar-benar kita mau gitu. Yang mungkin apa yang selama ini kita pikir kita inginkan ternyata bukan yang terbaik buat kita gitu. Tapi kalau misalnya kita berpikirnya oh ini pasti gue nggak diterima ini karena gue bodoh. Nah itu kan jadi bikin kita down sendiri gitu kan. Jadi jangan kayak gitu, don't make things personal. Kalau misalnya emang itu ada kesalahan atau kegagalan, just learn from it. Tapi jangan nyerah, jangan mendefinisikan diri kita berdasarkan kesalahan tersebut gitu. Kalau kita mendefinisikan diri kita berdasarkan kesalahan tersebut, apalagi orang lain lah gitu istilahnya kan. Jadi jangan let our past or our mistakes define us. Selalu percaya bahwa ada jalan yang lebih baik ke depannya dengan cara ya tadi itu ikhlas. Kita coba lakukan yang terbaik dan jangan take mistakes personally gitu ya. Belajar aja dari itu. Wow. Jadi cepet move on dari kesalahan-kesalahan itu dan belajar sesuatu gitu ya. Yes, keren banget sih. Closing statement tapi udah sekalian closing statement ya. Sekalian tadi itu ya. Satu lagi deh, boleh deh. Share. Ngomongin soal mimpi share dari seorang Kak Ira share. Iya, sekarang kamu udah dapet nih Kak. Almost everything that you want. Almost I said ya. Bekerja di tempat law firm lah, terus sekarang di S2, udah punya KPR. What is your biggest dream? Aku pengen membantu orang-orang lain yang seperti aku dulu untuk bisa achieve apa yang mereka mau sih. Itu keinginan terbesarku adalah memberdayakan orang lain supaya mereka tahu bahwa apa sih maksimal yang mereka bisa lakukan gitu. Oke, jadi terus banget. Gil ya. Ya, semoga tercapai sih mimpi yang pengen Kak Ira. Amin. Benar. Mama Papa anyway masih ada dari apa? Apa? Mama Papa masih ada? Masih, alhamdulillah masih. Jadi bisa menjadi saksi dari perjalanannya. Iya, doakan semua papa mamaku sehat terus, adik-adikku juga sekolahnya dan kuliahnya lancar. Amin. Salam buat papa dan mama dan Kak Ira, adik-adik juga. Buat Kak Ira juga semangat terus untuk nanti ngelanjutin S2. Sehat-sehat selalu ya Kak ya, keren banget sih ada teman Motion. Kak, selamat kerja sampai bulan Juli ya Kak ya. Kumpulin duit dan Juli sukses 2 tahun balik ke sini Kak. Yes. Thank you so much, Kaira. Thank you so much. Have a good day. Bye-bye. Motion Radio 97.5 present Motion Cuan, cari untung bareng teman. Tips, trik, serta kisah seputar dunia bisnis dan finansial buat hidup kita lebih cuan. Motion Cuan, Bistro, Business Story, Sabi, saran bisnis, Saku, saran keuangan.
Super Cuan, superhero pemberantas kesulitan finansial yang bakal bikin hidup kamu makin cuan. That's right. Motion Radio juga tersedia di aplikasi podcast favoritmu. Dengerin terus Motion Radio 97.5 Jakarta.